Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Lewat program pagi hari ini, firman Tuhan yang hendak saya bagikan terambil di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Yesaya menyatakan Allah menumbuhkan kebenaran dan pujian di depan semua bangsa-bangsa. Seperti tanaman yang tumbuh di tanah, kebenaran dan pujian akan tumbuh dan berkembang di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Firman Tuhan akan menghasilkan kesaksian yang mengagumkan bagi semua orang tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, dan semua orang akan memuji nama Tuhan. Konteks Yesaya 61 ini, ayat ini adalah bagian dari pengajaran mengenai penebusan dan pemulihan umat Allah yang akan datang. Tuhan akan berikan kebenaran dan keadilan serta kemuliaan yang sempurna kepada umatnya, dan semua bangsa-bangsa akan memuji Tuhan karena kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang diberkati Tuhan, pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita merespon kebenaran dan puji-pujian sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yesaya 61 ayat 11 ini. Ada berapa cara untuk kita meresponi ayat ini? Yang pertama, menerima kebenaran. Kita harus menerima kebenaran sebagai suatu hal yang penting dan memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran akan membawa kebebasan dan sukacita dalam hidup kita. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan berbicara yang benar. Cara yang kedua adalah bersyukur dan memuji Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran dan pujian yang telah ditanamkan dalam hati kita dan di antara bangsa-bangsa. Kita harus memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikannya yang luar biasa dan memberikan pujiannya di depan orang lain. Cara yang ketiga adalah mewartakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus membagikan kebenaran kepada orang lain. Kita harus berbicara dengan jujur dan mengajarkan kebenaran kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara ini, kita dapat membantu orang lain untuk merasakan sukacita dan kebahagiaan yang kita rasakan. Cara yang keempat adalah menjadi teladan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang lain dengan hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan berbicara dan bertindak secara jujur dan mengembangkan kualitas diri kita, agar orang lain dapat melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan merespon ayat ini, kita dapat menjadi umat Allah yang setia dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu? Ada berapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjadi teladan jelas. Siapapun Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat bagaimana kebenaran itu mempengaruhi hidup kita. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan dan dalam tindakan kita, sehingga orang lain
dapat melihat bagaimana kebenaran itu dapat memberi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Yang kedua, caranya adalah berbicara dengan jujur apa adanya. Kita harus selalu berbicara dengan jujur apa adanya dan mengungkapkan kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Kita harus berbicara dengan kasih kebijaksanaan sehingga orang lain dapat menerima kebenaran dengan sukacita. Cara yang selanjutnya adalah mengajarkan kebenaran. Kita harus membagi kebenaran dengan orang lain, terutama kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mengajar kebenaran dengan cara yang mudah dipahami, sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima kebenaran tersebut. Cara yang selanjutnya, yang keempat, adalah berdoa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa agar kebenaran Tuhan dapat menjangkau hati setiap orang, dan agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi kebenaran itu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menyatakan kebenaran Tuhan di dunia ini dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Karena itu, kita harus berkomitmen untuk menjadi saksi bagi kebenaran Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini telah sampai kepada kita bahwa kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, pesan Tuhan bagi kita hari ini, ketika engkau bekerja, ketika engkau beraktivitas, berhati-hatilah dalam seluruh kehidupanmu, baik tingkah lakumu, perkataanmu, pikiranmu, karena engkau dipanggil Tuhan menjadi teladan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini. Amin.